Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Dalam masyarakat Komering, acara pesta perkawinan disebut tegak gawi, di mana resepsi pernikahan yang cenderung menggunakan aturan adat. Tegak gawi dimulai dari rapat keluarga hingga mengumpulkan jiron tetangga bahwa yang punya hajat akan melakukan pesta pernikahan. Pada hari pelaksanaan, ada beberapa tradisi yang harus dilakukan. Dalam pesta pernikahan, dimulai dari arak-arakan pengantin dari rumah yang punya hajat hingga ke panggung pesta pernikahan dengan diiringi oleh tari pencak serta musik kulintang. Kalau pernikahan yang biasa dilaksanakan, kalau Komering misalnya tegak gawi, dia sudah menggunakan kulintang, tentunya penjemputan pengantin dengan kulintang, ala-ala penjemputan pengantin. Tentunya semuanya pasti dilengkapi, karena di situ filosofinya memang itu yang kita temui diturunkan dipakai oleh nenek moyang kita, terutama di situ menciptakan atau menciptakan hitungan dan pelaksanaan ini. Tentunya mulai alat yang dipakai, tentunya musik tradisional kulintang, terus jempana, itu diiringi juga kandang lalang, kain putih, pagar, dan juga kedua pengantin ini diatapi dengan aban lapah. Itu kain putih juga sebagai payung. Kesemuanya itu tentunya melambangkan tentunya kedua pengantin ini dipagar baik dari samping kiri kanan, dari atas, dan juga turunnya pengantin ini tentunya dipasang kain putih juga, namanya titik agung. Tentunya dalam prosesi arak-arakan ini ada pencak silat. Itu menandakan bahwa memang betul-betul orang Komering ini memang banyak pendekar dan siap bertarung. Dan ini pun juga tentunya dalam kategori yang kita dapat warisan dari nenek moyang yang kita teruskan sekarang ini. Tapi apa yang dilaksanakan ini, kita pikir memang betul apa yang dilaksanakan nenek moyang dulu itu memang betul-betul melambangkan ciri khas Komering. Apabila hajatan yang sudah memang tegak gawi, kalau bahasa Komering tegak gawi, kalau di Lampung beda lagi, begawi, tapi kalau di Komering itu tegak gawi yang sudah melaksanakan tentunya acara-acara adat, mulai dari penjemputan pengantin sampai dengan naik di panggung, dan juga mungkin langsung acara adat, pemberian gelar, dan yang lain-lain artinya, sehingga dapat dilaksanakan apa yang kiranya dibuat atau diwariskan oleh nenek moyang kita. Pencak silat itu tentunya ya karena pencak silat kuntau, kalau bahasa Komeringnya kuntau, itu beda dengan pencak silat yang lain, karena
kuntau yang digunakan di sini, kuntau sini memang bukan hanya memang untuk tentunya boneka-boneka, tetapi banyak yang hanya kembang atau tarinya, tapi melambangkan memang betul-betul orang Komering itu punya boneka. Usai arak-arakan, prosesi adat adalah tari sembah kebayan, di mana tari yang merupakan warisan nenek moyang ini adalah tari pengantin. Tari adat perkawinan suku Komering yang berasal dari wilayah Oku Timur. Tari sembah kebayan ini tentunya ya tari pamitan kedua mempelai dengan kedua orang tua. Ini Tari sembah kebayan pengantin. memiliki filosofi yang bermakna perpisahan pengantin wanita Tari sembah kepada pengantin keluarga dan juga ada tari milur, untuk membentuk itu tari tua keluarga semua. dalam ikatan pernikahan. Tari ini diiringi musik kulitan dan untuk teknik gerak berpijak dari tari milur dan tari sada sabai. Hadirin tamu undangan yang dihormati, kita lihat bersama-sama kedua penari menjemput pengantin wanita untuk meminta izin kepada ayahanda dan ibunda, serta akan berpisah dengan teman-teman sepermainannya. Dari jemari terlihat lentik Pak Ratu sehari. Tanggai dipasangkan keempat jari, melambangkan kesiapan menjalankan biduk rumah tangga. Dengan bismillah meletakkan Bantang aduh sampai pun kok puas sandang midang bulapah nyepok kancang sejati bantang adok sultan traju. Dalam adat pernikahan Komering, biasa sang pengantin diberi gelar oleh lembaga adat setelah terlebih dahulu lembaga adat menerima nama gelar adat yang diusulkan oleh pihak keluarga sesuai gelar adat nenek moyang sang pengantin. Kalau itu sudah pasti, kalau orang Komering yang nikah, bujang gadis atau nikah, karena pemberian gelar itu ada 4 macam. Pertama tentunya pemberian gelar itu adalah pemberian gelar yang pertama tentunya tegak ginti, dan yang kedua pemberian gelar penyangsan, yang ketiga pemberian gelar pengangkon, yang keempat pemberian gelar kehormatan. Tetapi kalau di pernikahan tentunya hanya 2 macam yang digunakan,
apakah itu pengantin perempuan yang membuat gelar di tempat pengantin perempuan, berarti dia memberi gelar penyansan. Kalau di tempat mempelai laki-laki yang membuat gelar, itu pasti sudah pasti itu garis keturunan, yaitu tentunya tegak ginti. Gelar juga yang dipakai waktu itu tentunya bukan sembarangan. Ini pasti cucuran dari neneknya, sudah pasti dari kakek neneknya yang turun temurun sehingga sampai di dia. Karena biasanya kalau tegak ginti itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki yang tertua. Karena ada tingkatannya, baik yang tua dan yang muda, yang nomor 2, yang nomor 3, ini ada tingkatannya pemberian gelar. Kalau pemberian gelar yang nomor 3 sudah pasti tidak akan melangkahi gelar yang nomor 1. Tapi kalau dia kebetulan ini tegak ginti, sudah pasti, karena ciri khas guguk tergantung di pemberian gelar dari, tentunya dari tegak ginti. Karena tidak susah kita melihatnya. Kalau guguknya ratu, pasti dia banyak menggunakan ratu. Guguknya nanti misalnya temenggung, dia pasti temenggung. Jadi sudah kelihatan dari pemberian gelar yang cucu tua atau anak tua. Jadi pemberian gelar ini sudah pasti dilaksanakan. Suatu kebanggaan juga bagi orang tua menurunkan gelar neneknya ke anaknya. Jadi untuk pemberian gelar ini di kita ini memang tetap dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Tari Sada Sabah ini tentunya di situ melihatkan kedua pengantin ini tentunya bersilangan di belakang kedua orang tuanya, memegang kipas, mengipas orang tuanya. Orang tuanya melaksanakan tari. Tari ini tentunya tari Sabah ini, tari Sada Sabah ini, tari kegembiraan kedua orang tua melepas putra putrinya. Di saat itu tentunya kegembiraan mereka ini sama halnya dengan kalau masih kecil mungkin ibu dan bapaknya yang ngipas anaknya. Pada saat ini anaknya yang ngipas orang tuanya. Suatu kebanggaan orang tua, kedua orang tuanya, ialah mereka melaksanakan tari Sada Sabah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, lemah lembutnya keadaan, singgasana dan suasana masyarakat Komering seperti inilah ditunjukkan dengan lembutnya tari Sada Sabah yang mereka tampilkan.
melestarikan adat budaya ini. Peran serta kita sebagai masyarakat adat bertanggung jawab atas adat istiadat kita. Lestarikan adat sekarang juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mengenai daripada kalau kita berbicara mengenai adat istiadat daripada suku Komering, sebenarnya adat istiadat suku Komering itu kalaupun kita lihat dari beberapa desa ataupun marga itu ada perbedaan-perbedaan, tapi hanya sedikit, kadang-kadang hanya istilahnya saja yang berbeda, namun tatanan caranya dalam sama. Nah, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sangat banyak ya. Salah satu untuk pelestariannya, satu kita untuk tari, kita menggali lagi tari-tari yang sudah agak punah, kita melibatkan sanggar. Itu untuk mengenai daripada tari. Kemudian yang kedua, untuk adat istiadat cara pernikahan, kita berkoordinasi dengan lembaga adat, baik itu lembaga adat kabupaten maupun lembaga adat kecamatan. Yang ketiga, untuk tatanan yang di dalam, salah satunya kita adalah adok atau jajuluk. Kita program kita akan mengadakan salah satu workshop bagaimana keseragaman kita dalam hal pemberian adok atau jajuluk yang ada di Kabupaten Oku Timur. Langkah awal kita memang identiknya ya, di dalam adat Komering, di dalam pernikahan itu yang sangat dimunculkan itu adalah adok atau jajuluk. Sehingga identik kalaupun ada adok atau jajuluk, baik itu yang dilaksanakan orang Komering yang berada di dalam kabupaten ataupun luar kabupaten, itu menyatakan oh itu adalah suku Komering. Nah, kita secara perlahan, terutama kalau sekitar Martapura, daerah sekitar Semendawai, mengenai tatanan adat, mengenai tatanan pernikahan, itu sudah ada tahapan-tahapannya, walaupun tidak secara seluruh, itu ada beberapa yang dikurangi, tetapi dalam pengurangan tersebut tidak mengurangi makna. Nah, disinilah kita adanya sosialisasi pendekatan, baik itu pada lembaga adat, tokoh adat, budayawan yang ada di kecamatan ataupun di desa. Nah, himbauan kami kepada masyarakat, khususnya kita suku Komering, umumnya masyarakat Kabupaten Oku Timur, marilah kita sama-sama menjaga, melestarikan adat istiadat Komering, khususnya orang Komering di dalam tatanan adat-adat pernikahan ataupun adat-adat lain. Marilah kita munculkan kembali daripada adat tersebut. Contoh tari sada sabai, yang bagaimana tari sada sabai yang sebenarnya, kemudian iringan ara-araan yang bagaimana, kita bisa memakai musik kulintang, bisa juga memakai terbangan, dan ada di daerah Komering tertentu yang memakai tanjidor. Marilah kita lestarikan budaya-budaya yang ada di kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, siapa lagi? Nah, jadi tapi syukur alhamdulillah sekarang masyarakat kita Komering, khususnya di dalam kabupaten maupun di luar, mereka sekarang biasanya sudah ikut melestarikan, dan bahkan kami mendengar terutama yang di Palembang, kadang-kadang mereka mengundang, mengajak tokoh adat, sastrawan ataupun bagaimana yang dari kabupaten diundang ke Palembang ataupun bahkan ke Jawa untuk membawa adat istiadat Komering tersebut.